Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya perkenalkan, saya Ihwal Faiz, mahasiswa agribisnis Universitas Maliku Saleh dengan NIM 2203 20 019 ingin menyampaikan penjelasan materi terkait materi aspek produksi sebagai pemenuhan mata tugas kuliah saya di mata kuliah rancangan usaha agribisnis. Diharapkan teman-teman dapat menyimak video ini dengan baik dan secara lengkap. Baik, langsung saja. Kali ini saya ingin menjelaskan materi terkait aspek produksi, di mana yang pertama kali yang akan saya jelaskan adalah pengertian dari aspek produksi itu sendiri. Apa sih aspek produksi itu? Teman-teman, aspek produksi itu adalah keseluruhan rangkaian aktivitas dalam suatu perusahaan yang berkaitan dengan proses pembuatan barang atau jasa. Sekali lagi kita ulang ya. Aspek produksi adalah keseluruhan, berarti ini semuanya rangkaian aktivitas, berarti keseluruhan aspek rangkaian aktivitas dalam suatu perusahaan yang berkaitan dengan proses pembuatan barang atau jasa. Mulai dari perencanaan hingga sampai ke pengawasan hasil akhir. Dari awal dibuat, sebelum dibentuk, perencanaan, kita mau bentuk apa, kita mau bikin produk apa, sampai ke sudah jadi dan dievaluasi hasilnya. Itu yang merupakan aspek dari produksi. Dalam konteks bisnis, aspek produksi melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan transformasi. Jadi dalam segi aspek bisnis adalah aspek produksi itu melibatkan semua kegiatan dari yang berhubungan dengan transformasi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, sehingga dapat menjadi output, yaitu berupa produk atau jasa yang akan kita atau yang bisa kita pasarkan ke masyarakat luas. Jadi itu dalam konteks bisnis, aspek produksi ini melibat seluruh kegiatan. Dimulai dari kita menyiapkan bahan baku, mencari bahan baku sudah ada, kita menyiapkan tenaga kerja yang sudah ada, kita harus siapkan modal supaya produksi ini berjalan, sehingga sudah berjalan menjadilah hasil output yang dikeluarkan itu bisa berupa sebuah produk, bisa juga berupa sebuah jasa yang siap untuk dipasarkan di masyarakat luas, seperti itu. Contohnya ya, ada contohnya. Jadi contoh aspek produksi itu seperti misalnya pada perusahaan manufaktur, seperti pabrik mobil. Inputnya berupa bahan baku seperti baja, plastik, dan komponen elektronik, serta tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi mobil sebagai produksi akhir. Itu. Dalam bisnis, jasa seperti perbankan, inputnya adalah sumber daya manusia atau SDM dan sistem IT. Sedangkan outputnya adalah layanan keuangan. Jadi kalau dalam bisnis manufaktur seperti perusahaan mobil, inputnya itu adalah seperti tenaga kerja, terus bahan baku seperti baja, plastik, dan perlengkapan elektronik supaya mobil itu bisa jalan dan sebagainya. Dan produk akhirnya apa? Output yang dihasilkan adalah sebuah produk yang namanya mobil. Sedangkan di produk bisnis seperti lembaga keuangan atau perbankan, itu inputnya adalah sumber daya manusia, SDM. Sedangkan outputnya adalah layanan keuangan, seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan aspek produksi. Jadi sekali lagi aspek produksi ini adalah
segala semuanya rangkaian aspek produksi di dalam suatu perusahaan yang berkaitan dengan proses pembuatan hingga sampai hasil akhirnya gitu. Jadi semua aspek dari kegiatan penyediaan bahan input sampai dengan hasil produksi akhir, itulah yang dinamakan dengan aspek produksi. Nah ya teman-teman, jadi itulah aspek produksi. Nah, di dalam aspek produksi juga memiliki tujuan selain pengertian. Apa sih tujuan yang mendasari dari aspek produksi? Setiap perusahaan memiliki tujuan spesifik dalam pengelolaan produksinya, di mana di antara lainnya itu adalah yang pertama sebagai pemenuhan permintaan pasar. Jadi ketika sebuah perusahaan melakukan produksi yang melibatkan seluruh aspek produksi, itu mereka sedang melakukan pemenuhan permintaan di pasar. Contohnya permintaan kepada mobil, terus permintaan kalau jasa, permintaan tabungan uang gitu. Nah, itu adalah karena ada permintaan di pasar sehingga sebuah perusahaan menciptakan produk yang melibatkan seluruh aspek produksi dari mulai penyediaan bahan input, tenaga kerja, hingga dapat menghasilkan output, yaitu sebuah produk yang ingin dipasarkan atau yang diminta oleh pasar. Itulah tadi tujuan pertama dari yang namanya aspek produksi. Selanjutnya, tujuan kedua adalah menjaga efisiensi. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi untuk mengurangi biaya produksi dan memaksimalkan laba. Jadi aspek produksi ini bertujuan untuk menjaga efisiensi. Jadi dengan mengoptimalkan penggunaan seperti barang input seperti tenaga kerja, terus ada teknologi yang sudah berkembang, terus ada sumber daya alam atau sumber daya manusia yang bisa dimanfaatkan secara optimal. Itu tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi yang namanya biaya produksi dan memaksimalkan yang namanya laba. Nah, itu dia dari tujuan produksi yang kedua. Setelah yang pertama itu untuk memenuhi permintaan pasar, tujuan produksi selanjutnya itu adalah untuk memaksimalkan efisiensi. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga ada apa? Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas. Memaksimalkan keluaran output. Nah, itu ada tujuan dari aspek produksi adalah meningkatkan produktivitas, di mana memaksimalkan keluaran output dengan meminimalkan masukan input sehingga proses produksi lebih cepat dan lebih efisien. Itulah tadi adalah tujuan dari aspek produksi ya, yang sudah kita ketahui ada 3. Yang pertama itu adalah memenuhi permintaan di pasar, terus yang kedua ada menjaga efisiensi, terus yang ketiga ada meningkatkan produktivitas. Hal yang lainnya tujuan nah, selanjutnya itu yang keempat, tujuan dari aspek produksi adalah menjamin kualitas produk. Dari tujuan dari aspek produksi ini adalah untuk menjamin kualitas produk gitu, memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Jadi ketika kita melakukan aspek produksi dari mulai penyediaan bahan input, kita itu sebagai produsen, kita kan bisa memastikan nih bahan input kita itu bahan yang berkualitas dan sebagainya, sehingga kita bisa menjamin kualitas dari produk kita. Itulah tujuan dari mengenal aspek produksi. Nah, udah 4 tadi ya. Terus selanjutnya itu adalah mengelola sumber daya dengan bijak. Nah, mengurangi pemborosan, meningkatkan penggunaan energi yang ramah lingkungan, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Itulah tujuan dari aspek produksi. Ada 5. Yang pertama adalah memenuhi permintaan pasar, yang kedua adalah menjaga efisiensi, yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas, yang keempat adalah menjamin kualitas produk, dan yang kelima adalah mengelola sumber daya dengan bijak, dengan mengurangi pemborosan, meningkatkan penggunaan energi yang ramah lingkungan, dan serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, sebuah pabrik elektronik ingin memproduksi 10.000 unit laptop dalam 1 bulan dengan biaya produksi seminimal mungkin, tanpa mengorbankan kualitas dan memastikan bahwa setiap unit laptop berfungsi dengan standar yang ditetapkan. Itulah salah satu contoh aspek produksi dari tujuan-tujuan tersebut, seperti itu. Nah, selain tujuan, kita juga harus mengenal yang namanya fungsi dari aspek produksi. Fungsi utama dari aspek produksi adalah memastikan bahwa proses pembuatan produk atau sebuah jasa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Itu adalah fungsi utama dari aspek produksi. Apa tadi? Yaitu memastikan bahwa proses pembuatan produk atau jasa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Berikut, selain dari fungsi utama, ada beberapa fungsi yang mungkin menyertai fungsi utama, yaitu adalah berikut beberapa fungsi kunci dalam aspek sebuah produksi. Dalam sebuah aspek produksi, itu yang pertama adalah sebagai fungsi penggunaan teknologi. Jadi aspek produksi itu berfungsi sebagai fungsi penggunaan teknologi, di mana penggunaan teknologi yang tepat dalam produksi atau dalam sebuah produksi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, serta dapat mempercepat proses produksi. Jadi fungsi penggunaan teknologi itu yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas dari segi produk, terus dapat meningkatkan efisiensi, ya, dapat menghemat waktu, mungkin bisa lebih cepat dengan penggunaan teknologi-teknologi yang sudah lebih canggih, dan dapat serta mempercepat proses produksi. Itulah fungsi pertama dari aspek produksi sebagai fungsi dari penggunaan teknologi. Contohnya, kita akan sertakan contoh. Contohnya itu adalah pabrik otomotif yang menggunakan robotik untuk mengotomatisasi proses perakitan akan mendapatkan hasil yang lebih cepat dan tingkat kesalahan manusia yang rendah. Jadi itu contoh dari fungsi penggunaan teknologi adalah sebagai contohnya adalah menggunakan robotik untuk mengotomatisasi proses perakitan akan mendapatkan hasil yang lebih cepat. Jadi kan kalau pakai tenaga manusia mungkin agak lebih lama ya. Jadi kita gunakan robot supaya lebih cepat. Ya tadi kan untuk apa? Untuk fungsi untuk mengefisiensi. Jadi mengefisiensi waktu. Dapat menghemat waktu lah sehingga lebih cepat. Itu kan menghemat waktu dengan tingkat kesalahan manusia yang rendah. Jadi kalau pakai teknologi pasti tingkat kesalahan itu rendah dibandingkan dengan menggunakan tenaga kerja manusia. Ya. Seperti itu. Nah, fungsi kedua, selain fungsi dalam penggunaan teknologi, aspek produksi juga berfungsi sebagai tempat fungsi manajemen tenaga kerja. Fungsi manajemen tenaga kerja. Maksudnya gimana? Maksudnya itu manajemen tenaga kerja dalam aspek produksi mencakup pertama, pengelolaan jumlah karyawan. Kedua, distribusi tugas. Ketiga, pelatihan. Keempat, hingga penilaian kerja. Jadi manajemen tenaga kerja dalam aspek produksi itu mencakup ya pengelolaan jumlah karyawan, terus distribusi tugas, terus pelatihan, hingga penilaian kinerja. Pekerja yang terlatih dan termotivasi akan meningkatkan produktivitas produksi. Jadi ketika kita melakukan manajemen tenaga kerja, jadi pekerja-pekerja yang sudah kita latih akan kita motivasi supaya apa? Akan meningkatkan produktivitas produksi gitu. Jadi dari segi-segi itu juga kita harus lihat gitu. Jadi nggak kita abaikan gitu ya. Contohnya apa? Contohnya itu seperti pabrik tekstil yang melatih pekerjanya menggunakan mesin otomatis baru. Jadi kita selain memakai teknologi juga kita harus latih tenaga kerja dalam memanfaatkan teknologi canggih tersebut gitu. Untuk meningkatkan efisiensi
dan mengurangi waktu produksi. Supaya apa tadi ya, kembali lagi untuk meningkatkan efisiensi waktu dan mengurangi proses produksi. Jadi lebih cepat tersalurkan produk-produknya ke masyarakat luas. Jadi permintaan pasar juga lebih cepat terpenuhi gitu ya. Jadi kita yang awalnya pakai tenaga manusia mungkin bisa menghasilkan 100 produksi per harinya, tapi dengan memakai teknologi yang sudah terbarukan, kita bisa menghasilkan 1000 produk per harinya. Seperti itu. Mungkin itulah fungsi dari aspek produksi. Itu yang pertama, fungsi dalam menggunakan teknologi, dan yang kedua adalah fungsi dalam manajemen tenaga kerja. Seperti itu. Selanjutnya itu ada manfaat dari aspek produksi. Ya, manfaat dari aspek produksi itu ada apa aja sih? Yuk. Jadi, manfaat dari manajemen aspek produksi yang efektif. Manfaat dari manajemen aspek aspek produksi yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Pengelolaan produksi yang baik dapat meningkatkan efisiensi dengan meminimalkan pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Jadi itu manfaat dari aspek produksi. Yang pertama adalah dapat meningkatkan efisiensi. Apa maksudnya? Jadi karena pengelolaan produksi yang baik dapat meningkatkan efisiensi, dapat menghemat waktu, dapat mempercepat produksi gitu ya, dengan meminimalkan pemborosan. Dengan jadi kita pun minim pemborosan untuk itu ya, untuk suatu proses produksi. Jadi kita lebih minim gitu. Dan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Jadi sumber daya yang ada dapat kita optimalkan secara maksimal penggunaannya, sehingga lebih bagus lah gitu. Nah, selain itu, manfaat dari aspek produksi yang selanjutnya adalah sebagai pengurangan biaya. Jadi efisiensi dalam proses produksi dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Tuh. Termasuk apa aja ya, biaya apa aja, termasuk biaya biaya tenaga kerja, terus terbiaya bahan baku, dan biaya untuk energi. Jadi ada biaya tenaga kerja, terus ada biaya produksi bahan baku, terus ada energi. Jadi itu pengurangan biaya. Jadi efisiensi dalam proses produksi dapat mengurangi beberapa biaya gitu ya, yang harus dikeluarkan oleh sebuah perusahaan, yang mungkin bisa dikeluarkan sebenarnya itu 1 juta per harinya, kita bisa menghemat itu menjadi 500.000 per harinya, atau setengah dari yang seharusnya kita bayarkan, seperti itu. Sehingga ini sangat efisien dan bisa pengurangan biaya itu bisa untuk dilimpahkan ke penambahan sebagai jumlah produksi, yang misalnya 1 juta itu sebenarnya untuk 100 produksi atau 100 produk. 100 produk ya, bukan 100 produksi. Nah, dengan menghemat biaya, kita bisa menghasilkan 1 juta itu dengan 200 atau 300 produk gitu. Jadi kan itu menghemat biaya ya. Jadi gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya manfaat dari peningkatan kualitas produk. Jadi manfaat dari aspek produksi adalah sebagai peningkatan kualitas produk melalui kontrol kualitas yang ketat. Jadi kita harus kontrol kualitas yang ketat, supaya apa? Supaya kualitas produk kita selalu mengalami peningkatan. Produk yang dihasilkan lebih konsisten dan memenuhi standar yang diinginkan oleh konsumen. Jadi ketika kualitas kita naik, kita akhirnya memenuhi standar, bahkan bisa di atas standar yang diinginkan oleh konsumen. Lewat apa? Lewat aspek produksi, lewat kegiatan aspek produksi, mulai dari penyediaan bahan baku yang kita tambah kualitasnya, terus pekerjaannya kita cepati dengan teknologi, kita bandingin dengan teknologi sehingga proses produksi itu lebih cepat gitu ya. Nah, itu yang bisa mengakibatkan
melalui peningkatan pada kualitas. Jadi kita kontrol yang ketat gitu, nggak ada yang terini gitu. Nah, selanjutnya ada manfaat produksi adalah kepuasan pelanggan. Dengan memproduksi barang yang berkualitas dan mengirimkannya tepat waktu, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi ketika kita menggunakan aspek produksi tadi, kita kan bisa tahu dijaga waktunya, terus kita bisa lebih hemat, lebih cepat, sehingga kita bisa meningkatkan kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen terhadap produk kita, sehingga konsumen itu senantiasa kembali kepada kita. Itu manfaat dari aspek produksi, yaitu sebagai peningkatan kepuasan pelanggan. Jadi dengan memproduksi barang yang berkualitas, terus dengan melakukan pengiriman yang cepat, tadi ya kita menggunakan teknologi ya, lebih cepat gitu. Yang seharusnya bisa 3 hari, seharusnya produksinya 3 hari, terus bisa menjadi 2 hari. Terus kita kirim lebih cepat, atau 1 hari kita langsung kirim gitu. Sehingga konsumen lebih tertarik nih. Oh iya, lebih cepat daripada yang dijanjikan gitu. Sehingga konsumen lebih menjadi loyalitas terhadap produk kita. Sehingga nanti konsumen akan kembali lagi untuk membeli produk kita. Itu adalah manfaat dari aspek produksi yang baik dan benar. Selanjutnya, ada penghematan waktu. Nah, penghematan waktu di mana proses produksi yang direncanakan dengan baik dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menghasilkan produk dan menghindari keterlambatan dalam pengiriman produk ke pasar. Saya ulangi. Proses produksi yang direncanakan dengan baik dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menghasilkan produk dan menghindari keterlambatan dalam pengiriman produk ke pasar. Jadi penghemat waktu. Maksudnya di sini kalau produksi sudah direncanakan dengan baik, mulai dari kapan penyediaan bahan baku, berapa hari harus bahan baku sudah ada, terus mulai dari penyediaan modal sebagainya, sehingga waktu lebih efisien dan lebih teratur, lebih hemat, maka itu dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menghasilkan apa? Menghasilkan sebuah produk. Dan menghindari apa? Untuk menghindari keterlambatan. Untuk menghindari apa? Keterlambatan dalam pengiriman produk ke pasar. Tuh. Jadi, penghemat waktu merupakan salah satu manfaat dari yang namanya adanya aspek produksi. Sehingga dia bermanfaat untuk sebagai penghematan waktu, seperti itu. Nah, selanjutnya manfaat terakhir daripada adanya aspek produksi dalam sebuah perusahaan adalah peningkatan daya saing. Perusahaan yang mampu mengelola produksi dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif di pasar karena mereka bisa menghasilkan produk berkualitas dengan biaya yang lebih rendah. Jadi ketika adanya proses aspek produksi dalam sebuah perusahaan, itu dapat bermanfaat sebagai peningkatan daya saing, di mana perusahaan yang mampu mengelola produksi dengan baik, yang mampu menciptakan aspek-aspek produksi yang baik, akan memiliki keunggulan kompetitifnya lebih unggul, jiwa saingnya lebih unggul dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lain. Karena apa? Karena mereka bisa menghasilkan produk berkualitas dengan biaya yang lebih rendah. Mereka mengeluarkan produk berkualitas tapi biayanya sangat rendah, sehingga itu mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang ada di pasar. Gitu. Contohnya perusahaan teknologi yang dapat memproduksi smartphone dengan biaya yang lebih rendah dan kualitas yang lebih baik
dibandingkan pesaingnya akan lebih kompetitif di pasar global. Ya kan, konsumen lebih suka yang kualitasnya baik tapi harganya rendah gitu ya. Nah, itulah tadi manfaat dari aspek-aspek produksi apa aja. Yang pertama, sebagai peningkatan efisiensi, kalau pengelolaan prosesnya baik, kita dapat menghemat waktu. Terus sebagai pengurangan biaya, kalau ada aspek-aspek produksi yang baik, itu dapat mengurangi biaya-biaya produksi, mulai dari biaya tenaga kerja, biaya penyediaan bahan input dan energi. Terus ada yang namanya manfaatnya sebagai peningkatan kualitas produk. Kalau pengelolaan aspek-aspek produksi kita yang bagus, lewat kontrol yang ketat, sehingga kita dapat menciptakan kualitas produk yang lebih dibandingkan yang ada di awal. Terus kepuasan pelanggan juga, karena kualitas kita sudah naik ya, sudah bagus, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari pelanggan, kepuasan dari pelanggan. Terus ada yang namanya penghematan waktu. Terus ada manfaat yang terakhir adalah peningkatan daya saing. Itulah tadi beberapa manfaat yang ada pada aspek produksi jika apa? Jika kita melakukan atau menyiapkan aspek-aspek produksi dengan baik, seperti itu. Baik, selanjutnya itu setelah dari kita ada pengertian, terus tujuan aspek produksi, terus ada fungsi dari aspek produksi, terus ada manfaat dari aspek produksi, terus yang harus kita kenali adalah bagian-bagian yang terdapat pada aspek produk, bagian-bagian yang terdapat pada aspek produksi. Ada apa aja? Berikut adalah bagian-bagian yang ada pada aspek produksi, bagian-bagian penting yang ada pada aspek produksi yang saling berkaitan dari dan mendukung keseluruhan proses produksi. Ada apa aja ya? Itu ada yang pertama itu desain produk ya. Itu bagian terpenting yang pertama dari aspek produksi. Itu ada desain produk, merupakan tahap pertama di mana produk dirancang berdasarkan kebutuhan konsumen dan strategi perusahaan. Desain produk melibatkan pertimbangan fungsionalitas, estetika, dan biaya. Desain produk. Tahap pertama dalam aspek produksi adalah merancang desain produk yang berdasarkan kebutuhan, di mana yang seperti yang di konsumen minta. Desain produk dan sesuai dengan strategi perusahaan. Ketika kita merancang desain produk, kita harus melihat dari dua aspek. Yang pertama dari bagaimana desain yang diminta oleh konsumen, dan bagaimana strategi dari perusahaan. Itu harus kita saling kaitkan. Desain produk juga harus dipertimbangkan dengan berbagai pertimbangan. Yang pertimbangan pertama itu adalah pertimbangan fungsionalitas. Dari desain, kita harus merencanakan fungsionalitas dari desain tersebut. Contoh, kita mau bikin desain buat cup makanan, terus kita harus tahu fungsionalitas makanan selain nge-branding produk kita itu apa, kayak supaya makanan lebih aman gitu dan sebagainya. Estetika, kita juga harus mempertimbangkan estetika. Jadi jangan gara-gara cuma kita mau supaya makanan aman ya kita bikin kotak biasa aja gitu, enggak. Tapi kita juga harus mempertimbangkan estetika. Gitu ya, estetika. Terus dan biaya. Jadi jangan kita rancang-rancang aja nggak taunya biayanya terlalu besar, di luar budget dari sebuah perusahaan gitu. Itu juga nggak bisa. Jadi kita harus ada beberapa pertimbangan. Yang pertama itu ada pertimbangan fungsionalitas, terus pertimbangan estetika dari rancangan desain produk tersebut. Terus adalah
pertimbangan tentang biaya, apakah biayanya terlalu besar atau tidak gitu. Itu juga harus dipertimbangkan supaya tidak terhenti di tengah jalan karena ketidaksanggupan biaya gitu ya. Gitu. Jadi kita harus pertimbangkan biaya yang sesuai dengan budget perusahaan buat mengeluarkan produk tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu adalah perusahaan elektronik merancang televisi pintar misalnya dengan desain yang ramping dan fitur konektivitas internet untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang lebih modern. Kan ya TV ya, kita bikin TV pintar nih, cuman bilang TV buka gitu ya kan, bisa dibuka, TV hidup atau TV mati langsung mati. Nah, itu adalah rancangan pintar dengan desain yang ramping yang bisa nyatu dengan dinding, mungkin fitur konektivitas internet, terus kita bisa masukkan wifi di dalamnya. Untuk apa itu semua dilakukan atau dirancang? Adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang modern. Yang apa? Yang modern gitu ya teman-teman. Nah, itu adalah tahap pertama dari aspek produksi. Itu adalah melakukan desain produk gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Nah, selanjutnya itu ada yang tahap kedua, yaitu adalah bagian dari aspek produksi yang kedua adalah perencanaan produksi. Nah, itu adalah bagian kedua. Nah, perencanaan produksi setelah dari desain produk. Kita sudah melakukan perencanaan desain produk, kita sudah desain produknya. Setelah itu kita selanjutnya adalah merencanakan produksi. Perencanaan ini mencakup penentuan jumlah produk yang akan diproduksi, jadwal produksi, metode produksi yang akan digunakan, serta sumber daya apa saja yang diperlukan. Nah, itu dia. Dari perencanaan produksi itu kita merencanakan. Yang pertama, kita produksi, kita udah bikin desain produknya. Ini beberapa biji kita bikin, beberapa buah kita bikin TV ini gitu ya. Tadi kan TV ya. Kita mau bikin berapa buah TV ini. Selanjutnya, kapan kita mulai produksinya? Mulai kapan kita produksi ini? Dan sampai kapan kita harus bisa menentukan itu ya. Mulai dari kapan dan sampai kapan. Selanjutnya, pakai cara apa kita biar bisa bikin TV ini? Gunakan teknologi apa? Terus bahan-bahannya apa aja? Nah, itu kita sudah berusaha merancang. Itulah di bagian kedua. Itu adalah bagian merancang perencanaan produksi, dimana ini mencakup tentang penentuan jumlah. Misalnya, untuk TV ini kita pertama kali kita produksi 100 ya, kita gunakan metode ini hingga perencanaan itu sudah matang, sudah disepakati bersama, baru kita jalankan produksi ya. Itu adalah salah satu tahap kedua setelah melakukan desain produk. Kita melakukan yang namanya perencanaan produksi. Kita tentukan jumlah, kita tentukan jadwal kapan kita mulai produksi dan sampai kapan produksi ini akan selesai. Terus metodenya bagaimana, caranya bagaimana, kita menggunakan alat apa saja, apakah kita menggunakan tenaga kerja yang bagaimana. Terus kita harus menentukan beberapa tenaga kerja gitu ya. Nah, itu dan apa saja sumber daya yang diperlukan untuk membuat suatu produk kita tersebut. Nah, itu dia tadi di bagian yang namanya perencanaan produksi. Terus contohnya itu bagaimana? Contohnya itu seperti ini. Pabrik pakaian merencanakan produksi 1 juta kaos untuk memenuhi permintaan selama musim panas. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita rencanakan karena ini mau musim panas. Terus kita harus bikin kaos nih. Jumlahnya 1 juta untuk memenuhi permintaan pasar ketika musim panas. Kita kirakan 1 juta ini cukup nih
kaosnya seperti ini. Kan kita udah mulai desain ya. Pertama kita desain kaos dulu, kaos. Ini kita lakukan, ini kaos untuk musim panas misalnya. Kita produksi 1 juta. Untuk kapan? Untuk musim panas. Bahannya itu terbuat dari ini gitu. Sehingga kita tinggal produksi. Itulah contoh dari yang namanya perencanaan produksi. Kita sudah merencanakan gitu. Nah, selanjutnya gimana tadi setelah desain produk ya, kita mendesain produk dengan mempertimbangkan fungsionalitas, terus dengan mempertimbangkan estetika, terus dengan pertimbangan biaya, akhirnya kita selesaikan desain produk. Terus kita lanjut ke tahap kedua, di mana melakukan yang namanya perencanaan produksi. Kita rencanakan berapa jumlah yang mau kita buat, terus kapan kita mulai dan untuk kapan kita pasarkan ya. Terus metode produksi apa yang akan kita gunakan gitu ya. Terus serta sumber daya atau bahan-bahan apa aja yang perlu kita siapkan untuk bikin produk ini. Nah, selanjutnya itu lanjut ke tahap ketiga dari bagian yang terpenting dalam aspek produksi. Ada apa itu? Apa aja gitu ya. Yang bagian ketiga yaitu pengendalian produksi. Ada yang namanya pengendalian produksi. Tadi perencanaan produksi, terus yang ketiganya adalah pengendalian produksi. Apa maksudnya? Di mana pengendalian produksi ini apa ya? Memantau proses produksi itu untuk memastikan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan melakukan tindakan korektif jika ada penyimpangan. Jika ada penyimpangan. Jadi kita lakukan di sini kita lakukan pengendalian produksi supaya apa? Supaya kita kegiatan produksi atau perencanaan produksi itu sesuai berjalan dengan apa yang sudah kita rencanakan. Dan kita lakukan koreksi-koreksi ketika ada terjadinya penyimpangan. Contohnya misalnya kita target setiap harinya itu, karena kita tadi menghasilkan kaos 1 juta. Kita targetnya itu per hari itu 100 piece baju kaos harus jadi. Terus tiba-tiba di hari itu kita cuma bisa menghasilkan 70 piece kaos yang bisa jadi. Nah, terus kita itu harus melakukan koreksi di mana itu sudah di luar rencana. Kan rencana 100 hari. 100 ini per harinya. Terus kenapa 70? Kenapa bisa? Apa yang terjadi? Apa yang harus kita selesaikan di sini gitu ya. Apa yang harus kita ubah metodenya? Apa yang harus kita koreksi di situ? Itulah dia dari fungsi dari pengendalian produksi gitu. Nah, contohnya, dengan suku contohnya. Contohnya itu misalnya pabrik makanan cepat saji menggunakan sistem otomatis untuk memantau suhu dan waktu dalam proses memasak. Guna untuk apa? Guna untuk memastikan kualitas yang konsisten. Nah, misalnya kita bikin makanan kan pabrik itu kan dia pasti ada suhunya gitu untuk mengatur supaya ya kematangannya itu sama, tidak berbeda antara produk satu dengan produk lainnya. Itu perlu itu. Jadi untuk apa? Untuk supaya ya kualitas yang itu memastikan kualitas dari segi produk makanan kita itu konsisten gitu sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, itulah dari contoh dari pengendalian produksi. Kita udah tahu ya bagian terpenting yang pertama itu adalah desain produk. Kita harus melakukan desain produk dalam aspek produksi. Terus kita melakukan perencanaan produksi dari aspek produksi. Terus yang ketiga kita melakukan pengendalian produksi. Itulah bagian penting 1, 2, 3 dari aspek produksi. Bagian penting keempat itu ada apa? Ada yang namanya manajemen bahan baku. Itu adalah bagian terpenting keempat dari bagian aspek produksi. Melakukan pengelolaan bahan baku yang meliputi pengadaan, penyimpanan,
dan distribusi bahan ke jalur produksi. Itu dari tadi manajemen bahan baku. Contohnya pabrik sepatu memastikan persediaan karet dan kulit selalu cukup tersedia untuk memproduksi sepatu tanpa ada keterlambatan. Tadi bagian keempat yang terpenting di bagian aspek produksi. Terus bagian terpenting kelima apa? Ya. Ada penggunaan teknologi. Menetapkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu produksi serta menjaga kualitas. Contohnya, pabrik mobil menggunakan robot otomatis untuk perakitan mobil yang lebih cepat dan presisi. Terus ada bagian terpenting keenam, yaitu adalah pemeliharaan mesin, di mana merawat mesin dan peralatan produksi secara teratur untuk mencegah kerusakan yang dapat mengganggu proses produksi. Contohnya seperti misalnya ya, perusahaan makanan melakukan pemeliharaan rutin pada mesin pembungkus untuk menghindari kerusakan selama produksi massal. Misalnya ada produksi banyak gitu ya. Jadi kita perlu pengecekan mesin supaya tidak terjadi kendala, tidak rusak dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu adalah kontrol kualitas. Melakukan pengecekan dan pengujian di berbagai tahap produksi untuk memastikan produk akhir sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Gitu ya. Nah, contohnya pabrik elektronik melakukan pengujian terhadap setiap produk TV ya untuk memastikan tidak ada yang cacat pada produksi ya kan, supaya nanti tidak atau disalurkan tidak ada yang cacat sehingga konsumen itu kecewa gitu ya, nggak ada. Jadi itulah butuh memang kontrol kualitas. Selanjutnya, dan bagian yang terpenting terakhir dari bagian aspek produksi adalah tenaga kerja, melibatkan pelatihan dan manajemen sumber daya manusia yang baik untuk memastikan pekerja memiliki keterampilan yang memadai dalam mendukung proses produksi. Contohnya itu adalah pabrik pakaian memberikan pelatihan kepada karyawan baru tentang penggunaan mesin jahit otomatis gitu ya. Jadi itulah yang dilakukan pekerja itu. Nah, itu tadi beberapa bagian terpenting daripada aspek produksi. Kita ulang ya. Yang pertama ada mendesain produk. Terus ada yang namanya perencanaan produksi. Terus ada yang namanya pengendalian produksi. Terus ada yang namanya manajemen bahan baku. Terus ada yang namanya penggunaan teknologi. Nah, karena kita menggunakan teknologi ya, mesin gitu. Dan kita perlu melakukan pengecekan atau pemeliharaan pada mesin. Selanjutnya ada apa? Kontrol kualitas produk. Kita harus tetap mengontrol kualitas pada produk. Terus kita melakukan bagian terpentingnya adalah tenaga kerja. Karena mau bagaimanapun kita menggunakan teknologi, harus kita tetap menggunakan yang namanya tenaga kerja. Oke, itulah bagian-bagian terpenting daripada aspek produksi. Selanjutnya itu ada jenis-jenis proses produksi. Jenis-jenis proses produksi dapat dibagi berdasarkan metode dan skala produksinya. Yang pertama ada produksi massal atau mass production.
Apa itu? Menghasilkan barang dalam jumlah yang besar dengan spesifikasi yang seragam. Biasanya dilakukan pada lini produksi yang terus-menerus. Contoh, produksi mobil atau ponsel dalam jumlah yang besar dengan lini perakitan otomatis. Terus yang kedua ada selain produksi massal ada produksi batch atau batch production. Produksi dilakukan dalam kelompok batch tertentu atau kelompok atau batch tertentu sebelum beralih ke batch berikutnya. Contohnya, ada produksi kue di pabrik makanan yang dilakukan dalam batch besar dengan resep yang sama. Terus ada produksi berdasarkan pesanan atau make to order. Jadi tunggu kita pesan, tunggu kita PO gitu baru dia buat gitu. Proses produksi yang dilakukan setelah menerima pesanan dari konsumen. Contohnya perusahaan furniture yang membuat sofa sesuai pesanan khusus dari pelanggan. Kan dia ada desain khusus, saya maunya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Baru dia bikin dengan sesuai dengan selera konsumen. Nah, terus ada produksi berkelanjutan atau continuous production. Proses produksi berjalan terus-menerus tanpa henti, terutama dalam industri yang membutuhkan aliran produksi tanpa jeda. Contohnya itu ada produksi minyak di kilang minyak yang berjalan terus-menerus untuk memenuhi permintaan gitu ya. Memenuhi permintaan. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis produksi. Terus yang terakhir itu yang kita harus tahu adalah hubungan aspek produksi dengan bagian lain. Aspek produksi terhubung dengan bagian lain dalam perusahaan, terutama pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Hubungan ini penting untuk memastikan koordinasi dan efisiensi dalam operasional perusahaan. Produksi dan pemasaran. Tim pemasaran memberikan informasi mengenai tren pasar dan permintaan pelanggan yang menjadi dasar dalam perencanaan produksi. Contohnya ya, jika tim pemasaran memprediksi lonjakan permintaan smartphone baru, tim produksi harus menyesuaikan jumlah produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Terus ada produksi dan keuangan. Bagian keuangan mengelola anggaran produksi, pengadaan bahan baku, serta biaya operasional yang dibutuhkan dalam proses produksi. Contohnya, misalnya tim produksi perlu bekerja sama dengan bagian keuangan untuk menentukan anggaran pembelian mesin baru yang digunakan dalam proses produksi. Produksi dan sumber daya manusia. Bagian sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam produksi, termasuk pelatihan dan manajemen tenaga kerja. Contohnya seperti pabrik memerlukan tambahan pekerja saat ada peningkatan permintaan produk, dan bagian SDM akan mengelola rekrutmen serta pelatihan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.